hadirin semuanya, selamat datang kembali di Silver KJ Channel. Dan hari ini pokoknya KJ bingung nih, sebenarnya kita ada di bahasan konten apa ya? Nggak tahu. Kita bakalan kenal, ada suara baru nih. Bukan suara baru ya? Bang, ngomong lagi Bang. Apa? Hah? Apa? Betul apa? Wah, kita mendengarkan suara orang yang sudah lama tidak ada di balik kamera. Orang golding. Halo Om Editor, selamat datang kembali di channel KJ ya kan. Udah H-3 mau acara Ritako Cosplay Festival, orang yang di balik kamera ini baru ketemu lagi sama KJ. Akhirnya ada yang bantuin edit. Ini ngomong-ngomong, nanti si video bakalan beres kapan Bang? Mungkin Senin atau Selasa. Kok Senin atau Selasa? Jangan lah, kan nanti hari buat udah ini. Bisa nggak sih besok beres? Insya Allah. Udah berarti habis tag ini kita H-3 ya kan. Coba kita pindahin kamera, kita bakalan jalan-jalan sebelum ke sini nih. Nih, kita bakalan ke sini. Ini ada panitia lagi pada makan. Halo Pak. Halo. Kayaknya kenal yang orang ini ya. Biasanya ikutan bikin konten, sekarang ngapain lagi makan? Jadi gitu mana bikin konten ini apa namanya kulineran? Udah habis. Udah habis. Ini ada Mang Bagas juga. Wih. Bagian apa ini ya? Nanti sesi tukang pukul. Nah, itu tukang makan. Udah. Jadi kita emang di sini mempersiapkan H-3. Pokoknya acara tuh udah ini banget tuh. Udah persiapan semua. Terus jangan nanti sponsor. Ini nyiapin buat di bawah sana nanti ya. Terus ini juga banner udah siapin. Habis itu kita geser. Nanti banner-banner itu bakalan kita taruh di no, seperti di video yang kemarin ya kan. Mantep kan, jauh banget tuh bro. Nah, kalau di sini kemarin itu KJ minta izin buat manajemen The Great Asia Afrika tuh ya khusus untuk latihannya talent. Jadi nanti talent tuh latihannya di sini semua. Oke. Makanya kalau mau izin sesuatu itu harus pelan-pelan, jangan pakai yang enggak. Rata-rata yang datang ke sini sampai ada isu yang enggak, ya kan? Dimana cosplayer itu dianggap kayak foto pre-wedding. Jadi cosplayer yang kesini kena budget itu lebih dari 2 juta sampai 5 juta. Nah itu isunya sudah kaca tepis dan berhasil berhasil di apa kan namanya? Dikondisikan lah, kita bisa dapat tempat di The Great Asia Afrika tuh dan memasyarakatkan cosplay. Jadi buat acara besok hari Minggu, nah ini kita masuknya konten apa ya berarti ya? Kan otak unboxing nggak mungkin Bang, ya kan? Kalau misalnya info taku Kemis besok loh. Sekarang Kemis ya? Sekarang Kamis. Wah, akan keburu. Berarti udah besok Jumat ini berarti nggak akan ada otak unboxing lagi, tapi langsung aja ke bagian ini aja deh untuk acara. Nah, sekarang kita akan bahas satu-satu ya. Jadi kalau cosplay itu kan yang KJ bikin di sini di Ritako Cosplay Festival 2022 itu ada 3 kategori. Kategori yang pertama itu adalah cosplay walk. Ya, cosplay walk ini KJ kasih free registrasi alias semua bisa daftar tanpa biaya. Oke. Kemudian ada juga cosplay individu. Cosplay individu ini adalah cosplay yang mempertunjukkan karakter selama durasi yang diberikan, yaitu 1 menit 30 detik. Jadi kalian harus menyiapkan background musik kalian dan ini ada registrasi sebesar 15.000. Dan waktu kemarin ada juga yang protes dari beberapa, mungkin dulunya pernah bikin event atau apa gitu kan, kenapa di event lain harganya 25.000 di sini 15.000. Intinya jangan ngeluh, 15.000 aja kita yang daftar cuma 15 orang, ini tuh gimana nih? Dan sedangkan KJ itu punya target pendaftar untuk cosplay individu, tolonglah dibanyakin lagi. Karena yang namanya cosplayer itu meskipun dia berkostum, tapi kita juga butuh yang namanya regenerasi cosplayer. Kalau misalnya cosplayernya itu aja, kapan nih cosplayer di Indonesia tuh akan berkembang? Jadi kalau misalnya hanya sekedar pakai crosswalk doang gitu kan, atau post street doang, kita nggak akan dapat bibit-bibit yang baru. Karena
karena target KJ pengennya ada performance yang baru juga, oke? Nah, terakhir cosplay team kalau di Bandung harusnya itu bisa sampai 3 atau 5 tim dan sekarang yang daftar cuma ada 2 orang atau 2 tim ya. Nah, 2 tim ini pun agak sedikit gimana ya, kayaknya kurang enak nih. Inilah kayaknya ada nih di form untuk pendaftaran ya. Tolonglah untuk dari setiap orang yang ikut dengan kompetisi di acara manapun, hargailah yang ngadain acaranya gitu ya. Kita udah ngasih formnya secara detail gitu kan, tapi untuk BBM-nya, untuk bukti transportnya itu ditulis menyusul. Apakah menurut kalian itu sopan gitu ya, ditulis kayak gitu kan. Ini tuh bukan acara kalian. Kalau misalnya mau kayak gitu, kita juga kerjain ini tuh dengan cara yang sebaik-baiknya, karena kita yang ada di sini terikat dengan manajemen oleh Sekuritas Asia Afrika. Kita ingin memasyarakatkan cosplay, tapi kalian sendiri melakukan pendaftaran atau menyepelekan acara ini. Sedangkan kalian kalau misalnya dikasih tempat itu kan bagus. Ketika kalian tidak mendapatkan tempat, kalian akan nyinyir gitu kan, maunya apa sih sebenarnya cosplayer itu gitu kan. Nah, ini KZ pengen kalian tuh lebih lah untuk memperhatikan apa saja yang disiapkan oleh pengada acara, dan kita juga berusaha untuk menampilkan yang terbaik untuk kalian kok, bukan untuk sok-sokan nih saya bisa bikin acara nih gini enggak ya kan. Nah, alasannya ada lagi nih, untuk apa pendaftaran itu cuma sampai jam 5 sore kemarin ya kan. Alasannya untuk nyetak yang seperti ini. Nyetak yang seperti ini, kalau kita sampai jam 12 malam, kita nggak bisa koordinasi dengan pihak manajemen ya kan. Terus juga kenapa ada batas waktu, karena kembali lagi di sini ada protokoler yang harus KZ jalankan, dan semua itu harus rapi dari atas sampai bawah, karena kita nggak bisa semena-mena, oh ini bagian manajemen plak seperti ini, terus tiba-tiba langsung semuanya jalan gitu. Kita udah punya duit segini, semuanya langsung jalan, itu nggak bisa kayak gitu. Makanya kenapa KJ bikin acara ini benar-benar pelan-pelan, supaya apa? Pihak manajemen tuh mengetahui yang namanya cosplayer itu apa sih kegiatannya. Nah, itulah KJ lakukan dengan sebaik-baiknya. Jadi bukannya dari pihak apa sih namanya panitia yang kurang inilah kurang itu, enggak. Dan tolonglah kalau misalnya kalian mau kontak mereka juga butuh waktu untuk atur apa saja yang diperlukan. Kayak misalnya kemarin itu ada Discord ini harus diatur dulu nama Discordnya apa, ininya apa, dan terus kenapa sih harus di Discord, karena Discord itu Kaja udah bilang di video yang sebelumnya tentang acara ini. Discord ini kan lebih praktis gimana kalian bisa benar-benar kalau mau upload video di sana itu ada batas yang lumayan dan tidak akan merusak data. Ditambah lagi ada cloud yang cukup bagus untuk nyimpan data macam-macam di Discord. Makanya kenapa KJ bikin larinya untuk kontak segala macam itu lebih baik ke Discord, lebih mudah ketimbang ke WhatsApp. Kalau di WhatsApp apapun yang ini kehapus sedikit itu hilang. Ya, namanya WhatsApp nih. Saya udah sepengalaman untuk bikin acara pakai WhatsApp tuh memang bagus. Banyak yang pakai WhatsApp, tapi data-data penting itu pasti lebih mudah hilang ketimbang di Discord. Oke, intinya itu aja alasannya. Dan sampai sekarang ya mungkin jadi plus minusnya di sana untuk yang masalah Discord ini. Orang-orang rata-rata pada bilang kan, oh susah nih makanya. Nah, apa kita akan cobain untuk itu. Oke. Tadi udah masalah teknis dan keluh kesahnya udah oke lah ya. Nanti tolong editor dibagi-bagi partnya. Sekarang KJ, oke. KJ lupa. Jadi sekarang bisa lebih aktif berbicara ya. Jadi gini bukan maksudnya sobat KJ ya. Menurut KJ udah nyiapin ini untuk hadiah nanti. Itu ada apa aja? Ini bisa kalian lihat. Pak editor gimana nih? Malah kesono nih. Pak editornya malah kesono, gila. Nih, ini hadiah untuk kos. Wow, Mang Eko sini. Di berdua nggak apa-apa. Nah, ini
Akhirnya masuk lagi ke YouTube coba. Masuk lagi ke YouTube. Nah, ini buat biar megang. Nah, untuk hadiah Coswalk itu kita bagi ke berapa orang ya? 6 segmen berarti ya. 6 segmen itu berarti jurinya 3, dari TGA 2, dari penonton 1, berarti 6 dong. Ya. Oke, nah sekarang Kak mau ngomong nih. Mang Eko kan cosplayer juga nih, ya kan? Waktu kemarin masih ada yang protes loh, masalah udah masuk ke sini gratis, udah daftar, dan sekarang hadiah untuk cosplay itu nggak uang cash. Menurut Mang Eko gimana tuh? Ya bingung juga ya. Sebenarnya buat cosplay itu kan udah gratis. Ya kan, masuk udah gratis, enak, ya kan? Terus mau mana-mana bisa lah gitu. apalagi nanti kita dapat tiketnya masuk tuh semua TGA lagi. Iya. Dan kalau ada yang bilang 50.000 mahal, itu keterlaluan. Lu udah dapat tempat tuh. Oke, Udah, gini. kan? Apalagi nih? Kayaknya mau menghujat nih. 50.000 mah. Oke, tahu. Itu yang waktu event sebelah gimana? Oh iya, event sebelah. Oh, Cuma iya, satu iya. ruangan gitu sama dorong-dorong nggak? Jangan di event sebelah mah. Kita lebih aja nggak mau nanti disangkanya ini. Jadi gini aja. KJ Sebenarnya setara gitu kan 50 dari atas ke bawah. semuanya apa? Bukan dari atas ke bawah doang. Itu kampung Korea kita dapat. Itu coba 50. Tolong dikaran udah. 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 Ya udah. Itu mah itu aja. Sekarang pokoknya ini ya. KJ di sini ini bakalan ngejelasin untuk hadiah yang akan didapatkan oleh para cosplayer di tanggal 15 Mei 2022. Oke? Untuk yang pertama, ini ada Audience Favorite Award at the Lita Cosplay, ya kan? Festival 2022. Ini adalah nanti dari kita tim juri itu bakalan cari ya ke penonton yang hadir. Kira-kira dari cosplayer ini mana yang cocok untuk dimenangkan. Oke? Ini salah satunya. Oke? Kemudian di sini ada Cosplay Walk Judge Choice Award TGA. Ini maksudnya adalah by Digitasi Afrika. Jadi yang mungkin dari sini itu adalah ownernya Digitasi Afrika atau perwakilan dari Digitasi Afrika. Dia yang akan menjadi juri di sini selain Silver KJ, Aska, dan Emil. Oke, kalau Silver KJ lagi. Oh iya. Ya, maksudnya kalau Negeri Asia Afrika ini kan di luar itu, berarti kurang lebih ini juri keempat. Nah, kemudian Cosplay Walk Judge Choice Award by Super KZ. Berarti nanti KZ bakalan cari cosplayer yang menarik menurut KZ secara cosplay. Karena penilaian cosplay itu menurut KZ tidak serumit cosplay individu. Soalnya KZ kalau di cosplay individu ya nanti kasih bakal kasih komentar yang mungkin bakal pedas, tolong aja kalau misalnya mau sakit hati ya silahkan, karena kasih pengen ada kemajuan buat kalian. Oke? Kemudian ada lagi Cosplay Walk Judge Choice Award by Emil Kyo. Nah, Emil Kyo ini juga adalah cosplayer yang bukan baru kemarin sore, alias KJ Emil ini adalah cosplayer yang sudah malah melintang ya di dunia cosplay juga. Kita udah mulai aktif dari sekitaran tahun 2010 sampai ke sini, dan dari KJ juga apa nih, KJ udah di 2004an kali mulai ngurusin kayak ginian. Jadi bukan berarti range waktu KJ dalam tahun 2004 itu bisa jadi patokan, oh ini orang profesional, ini enggak. Yang pasti orang yang lama di cosplay itu bukan berarti dia pengen dianggap sebagai seorang senior, tapi juga tolonglah diperhatikan kenapa dia bisa menjadi seorang juri. Jadi Emil ini adalah orang yang punya bakat dalam martial art. Ya, dia ini ahli dalam Kenjutsu atau Kenjutsu apa lagi sih dia? Selain Kenjutsu itu macam-macam ya. Emil ini serba bisa lah untuk di dunia cosplay. Oke? Jadi ini salah satu orang yang cukup berpengaruh di dunia cosplay. Harusnya ya dari segi skillnya dia. Nah, terus ada juga by Aska. Aska Toru ini adalah seorang praktisi parkour. Jadi dia ini akan lebih menilai orang itu dari segi performanya sebenarnya. Tapi karena di sini cosplay itu banyak, akhirnya dia harus
mencoba memilih secara subjektif berarti ya. Lihat kostumnya bagus yang mana, dan nanti kita lihat aja Aska ini lebih kemana condongnya. Karena kita ada di setiap kategori ya, setiap kategori, artinya Aska juga bakalan kasih komentar yang cukup tajam gitu ya untuk orang-orang yang performance, karena Aska ini dia lebih ke praktisinya untuk parkour, otomatis pasti performance banget gitu. Ini Aska nih. Nah terakhir cosplay walk Judge Choice Award by Ritako. Ritako ini adalah langsung nanti ownernya Ritako yang akan turun dan memberikan hadiah kepada kalian. Jadi Ritako ini adalah sebuah perusahaan yang ada di negeri Asia Afrika di dalam kampung Jepang. Jadi kampung Jepang atau Japan Pavilion ini kurang lebih dipegang oleh Ritako semua. Nah nanti dia akan juga memberikan masukannya untuk para cosplayer yang hadir dan akan memilih satu dari kalian. Oke? Ini. Nah, untuk cosplay individu yang dibilang kemurahan. Oke? Cosplay individu kemurahan 15.000 katanya. Oke? Kalau di 25.000 boleh, ya 25.000 gitu ya kan boleh, 50.000 juga boleh. Kalau pengen dibilang 25.000, 50.000 harus mahal gitu ya. Yang 15.000 aja cuma 15 orang yang daftar gitu kan. Ya sudah, tapi nggak apa-apa. Jadi ini untuk acuan kalian dan ini hadiah yang sudah dipertimbangkan. Kalau memang cuma segitu ya udah hadiahnya segini aja. Juara 1 untuk cosplay individu ini kita dapat hadiah sebesar 500.000 cash. Oke, 500.000 cash juara 1. Terus juara 2-nya dapat 300.000 cash. Oke. Juara 3-nya 150.000 individu cash. Dan terakhir ada cosplay team. Jadi di sini cuma ada 2 orang ya. 2 tim yang akan memperebutkan hadiah sebesar 700.000 rupiah. Kalau dibilang kenapa hadiahnya kecil banget, nggak sejuta, nggak ya balik lagi ya, namanya orang gitu, daripada yang dapat hadiahnya cuma 60.000. Oke, itu kalian juga nggak tahu ya dari mana ya, siapa tahu gitu. Oke, intinya mau begitu aja sih sebenarnya. Saya nggak mau ada nyelempet acara manapun, meskipun tadi lumayan ada kelu-kelunya juga yang kesempet. Silahkan aja gitu, dan berkat acara-acara yang kayak gitu kita yang mau bikin acara jadi kena imbasnya, karena kita ini di sini benar-benar buat acara itu aja nggak pernah main-main. Dari kapan tahu, kalau memang sudah nyebutin hadiah segitu ya segitu gitu loh, nggak pernah nanti dulu lah apa dulu lah gitu, nggak pernah. Meskipun kita tahu aja pernah bikin acara ada aja yang kejadian, tapi untuk masalah ini tinggal konfirmasi dan kalian juga nggak akan pernah kabur kemana-mana. Oke, dan untuk hadiah yang ini diharapkan setiap cosplayer yang sudah selesai dan sudah mendapatkan award yang diumumkan di atas panggung, tolong langsung dikonfirmasi dan hadiahnya silakan langsung diambil saja hari itu juga. Oke, supaya kalian nggak ada beban pikiran nanti masuk lagi ke page khusus lawak klub tuh repot, cok. Kalau misalnya sampai ke sana tuh istilahnya cosplay lawak klub tuh adalah lambe turahnya ya. Kena kalau ke sana hati-hati nih. Nanti admin juga pasti bakalan nonton. Oh ini kajian nanti untuk videonya mau diapa-apain nih. Nggak mau kan. Pokoknya udah beres semua. Ini bakalan dikhususkan. Di sini juga Eko juga sebagai panitia juga. Kita sudah mempersiapkan semuanya sebaik-baiknya. Jangan sampai cosplay itu dianggap ngebadut nggak jelas. Oke, meskipun kita yang namanya cosplay dengan badut itu hampir beda tipis. Cuman kita tolonglah komunitas ini jangan sampai disalahgunakan sama orang lain. Mentang-mentang cosplay punya masa segini banyak, tapi kita nggak punya wadah terus dijadikan saran yang enggak gitu kan. Akhirnya jadi aneh-aneh dan akhirnya kita berantakan. Nah, aja berharap Ritako Cosplay Festival ini bisa jadi awal yang bagus dan apalagi ya, di Asia Afrika juga bisa melihat apa yang kita lakukan ini adalah untuk memajukan satu komunitas yang memang di negeri Asia Afrika tuh bisa klop gitu. Dan tiap tahun tuh bisa ada acara lagi. Oke? Ini
intinya gitu aja dulu. Kita sudahin, kita habis ini bakalan mulai latihan lagi, ya kan? Latihan lagi. Ya kita nggak nyebutin kita bakal mau ngapain, ya kan? Belum. Ya udah nggak usah lah ya. Tapi kan di poster kelihatan. Di poster mah ada, itu mah nggak perform, cuman ini doang, jadi juri doang. Ya. Ya udah, intinya mah gitu aja. Thank you semuanya. Masih ingat jadwal tadi kalau mau pamit teman? Oh masih ingat, ya udah. Kalau gitu, Kasih dan Mang Eko serta Mang Bagas lalu Om Editor, kita akan mengucapkan jargon kita seperti biasa, yaitu masih ingat ya udah. Kita akhiri semuanya dan kita ucapkan Sampurasun Minasan dan kita akan bertemu lagi di Silver Kaze channel berikutnya. Nah, ini yang tadi Mang Eko nggak apa. Kita akan create an otaku to be better. Dadah. Gak apa.